Kebun Binatang Surabaya membuat inovasi baru dengan mengembangkan Surabaya Night Zoo. Surabaya Night Zoo ini akan menjadi salah satu wisata malam terbesar se-Jawa Timur. Pengunjung dapat mengenal aneka hewan dengan gemerlap tata lampu yang menakjubkan. Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa Surabaya Night Zoo ini bisa menjadi pilihan wisata malam bagi warga Surabaya dan sekitarnya, maupun warga luar Surabaya yang ingin mengunjunginya. Adanya Surabaya Night Zoo ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya, serta dapat memajukan UMKM di sekitar lokasi Night Zoo. Pengunjung akan digabungkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 10-15 orang. Masing-masing kelompok akan dipandu oleh 2 orang guide. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Beliau adalah Ibu Zuhrotul Mar'ah, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Iya, sehat alhamdulillah. Terlihat. Baik, nah hari ini kita membahas tentang dongkrak sektor pariwisata lewat Surabaya Night Zoo, tapi kita lebih pada juga membahas tentang UMKM-nya, dampak dari pariwisata terhadap juga UMKM ya Ibu ya. Nah, Surabaya kota besar kedua di Indonesia. Nah, selain kota jasa, Surabaya juga mulai mengembangkan pariwisata ya Bu ya, betul. Nah, saat ini seperti apa sebenarnya potensi pariwisata di Surabaya? Alhamdulillah ya, Surabaya itu selain sebagai kota terbesar nomor 2, ya Surabaya itu dikenal banyak sebutan. Kota pahlawan, kota industri, kota perdagangan. Iya betul. Ini dalam rangka untuk menaikkan pendapatan asli daerah, ini kota Surabaya itu juga lagi mengembangkan pariwisatanya. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya di Surabaya potensi wisata itu masih besar. Besar ya? Bisa lewat wisata edukasi, wisata pendidikan, ataupun mungkin juga ada wisata kesehatan itu ya. Terus kemudian juga potensi alamnya sedang kita kembangkan gitu ya. Yang terakhir kemarin kita di pemerintah kota sudah membuka yang namanya Romo Kalisari Adventureland gitu ya. Yeah. Kemudian wisata-wisata yang lain juga sedang dikembangkan, mungkin wisata di perkampungan destinasi wisata yang mengangkat kampung-kampung lokal di sekitar Surabaya. Kalau dulu ada kampung lawas, kemudian ada kampung ikon batiknya, itu bisa dikembangkan dalam rangka untuk menambah potensi PAD asli Surabaya. Dari pariwisata ya. Bu Zuhro, boleh dijelasin lebih detail tentang wisata pendidikan? Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, lalu ada wisata kesehatan, betul ya Ibu? Betul. Itu seperti apa Ibu? Ya, Surabaya ini kan universitasnya banyak. Oke. Ya. Kemudian ada juga sekolah-sekolah unggulan, baik itu yang SMA, yang high school itu. Iya betul. Nah, diharapkan nanti kalau mereka itu bisa kerjasama dengan luar negeri ya, bisa menarik para student-student yang di luar negeri untuk masuk di Surabaya, mungkin bisa dalam rangka penelitian atau kemudian kerjasama kayak dulu ada kerjasama pertukaran pelajar. Nah, itu kan bisa untuk mendongkrak wisata yang ada di Surabaya yang di pendidikan. Atau kalau yang di kesehatan? Ya, kesehatan itu kita bisa mengikutkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau klinik ya, dengan keluarganya gitu kan, ada yang datang gitu ya untuk mengunjungi. Nah, itu bisa diarahkan untuk berwisata di Surabaya. Jadi sekalian untuk include hotelnya, kemudian sekiranya mereka bisa untuk dikemanakan ya. Kalau untuk ini sejauh mana Ibu? Sejauh ini biasanya kan dalam 1 tahun sekali ada event ya dari pemerintah kota Surabaya, termasuk juga memasarkan potensi pelayanan kesehatan yang ada di Surabaya.
Oke, Ya, berarti memang sudah berjalan ya Ibu ya. sudah Mungkin berjalan. tinggal lebih dikembangkan lagi ya. Oke. Jadi nggak hanya melulu tentang pelayanan kesehatannya saja, Mm-mm. tapi juga bisa diarahkan untuk mengunjungi wisata yang ada di Surabaya, jalan-jalan yang Iya, Surabaya itu iya, loh. keluarganya ya. Heeh. Keluarganya. Ya. Iya, Bu Zuroh, saat ini berapa besar sih sebenarnya PAD pendapatan asli daerah ya dari sektor pariwisata sendiri? Kalau untuk PAD secara detail kita tidak bisa untuk memberikan arahan ya Mbak ya. Tapi potensi PAD yang di sektor wisata itu kan ada hubungannya dengan hotel, kemudian dengan Rumah makanan, makan. rumah makan, restoran gitu ya. Dan masing-masing itu mereka memang sudah ada targetnya. Tapi secara umum itu sekitaran 14% ya seperti itu dari keseluruhan ya, bukan Iya, hanya dari dari pariwisata ini aja ya. iya, Iya, iya termasuk ini ya, rumah makan, hotel juga ya. seperti Iya, Bu Zuroh, rumah makan yang tadi sudah Ibu informasikan ya, rumah makan, restoran, hotel, nah termasuk juga tempat hiburan ya Ibu ya, baik itu karaoke, klub begitu ya. Nah ini merupakan potensi PAD. Nah ini Komisi B sendiri melihatnya seperti apa Ibu? Apakah eh, lebih lebih apa ya istilahnya lebih membantu istilahnya agar juga pendapatan PAD-nya juga naik atau gimana Ibu? iya. Lah kalau kita ke restoran atau apa ke rumah makan gitu ya, hotel-hotel itu kan mesti ada taxnya, Iya betul. ada pajak yang harus kita Iya. bayar. Iya. Lah pajak itu sebenarnya kan dari konsumen customer sendiri kan Iya. yang bayar. Mm-mm. Nah, tinggal nanti pihak pengelola hotel atau pihak pengelola restoran makanan itu yang akan membayarkan apa yang mereka sudah memberikan pelayanan ke masyarakat. Sejauh ini Komisi B melihat apakah potensi itu sudah di apa ya istilahnya diserap secara optimal atau memang masih ada pos-pos yang belum maksimal begitu ya? Itu kembali lagi kepada pengelola ya. Kalau dalam hal pembayaran itu ya, ya kita sih berharap ya untuk pembayaran pajak itu secara real time gitu ya. Ada alat yang bisa langsung kalau misalnya aku itu ke hotel A, kemudian ada dapat pelayanan di restorannya atau ada spanya, itu begitu kita bayar langsung uh, terkonek di Iya, iya, di iya, Spenda dengan di iya restoran dengan ya. servernya di sana Dengan ya. Heeh. servernya, jadi tidak harus kemudian nunggu beberapa hari baru mereka Nunggu laporan, ya kan? baru dibayarkan. Kita pinginnya seperti itu, dari begitu kita bayar pada saat pelayanan itu diberikan oleh pihak hotel langsung terkonek di sana. Itu artinya untuk sejauh saat ini belum ya Ibu ya, tapi itu arahnya mau ke sana. Mau ke sana. Oke. Jadi real time bisa ada langsung begitu dibayar langsung di sana. Amin. Jadi tidak menunggu laporan karena laporan sama realita mungkin bisa saja ada perbedaan begitu ya. Iya, personalnya ya tergantung ininya. Oke, baik. Apakah semua potensi pariwisata ini sudah ini Bu digarap secara maksimal? Kalau menurut pandangan dari Bu Zuroh sendiri seperti apa? Saya pernah ya jalan-jalan di mangrove ya. Di mangrove itu menurut saya potensinya bagus ya. Di sana ada wisata alam yang notabene-nya Surabaya itu kota yang udah bising ya. Yeah. Tapi ternyata di Surabaya itu ada tempat yang sangat enak untuk dipandang gitu ya, di mangrove itu. Nah, di sana apabila itu dikembangkan dengan lebih maksimal ya? lagi, itu saya yakin wisatawan itu banyak datang ke sana. Bisa digunakan untuk penelitian juga. Terus kemudian bisa digunakan untuk wisata keluarga. Jadi memang saat ini waktu saya tanya itu jam bukanya kan hanya sampai asar gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk nginep di sana. Itu kita tanya kenapa nggak ada tempat penginapan di sini, banyak ulahnya. Kita sih berharap potensi-potensi untuk ada wisata keluarga di sana
ada tempat penginapan, kemudian bisa dibuat untuk apa pertemuan keluarga dan Iya, kita iya, kayak gitu iya itu kan betul. ya. Terus Mm-mm, kalau pagi mm-mm, bisa jalan-jalan di sana. mm-mm. Seperti Mungkin untuk faktor luar itu yang masih jadi kendala kalau itu Bu, itu faktor iya. luar itu Bu ya, faktor X. Ya, Mungkin ya kan nggak bisa. oke. Tapi sudah bagus sih, sangat bagus Iya, sama dengan di Romo Kali Adventureland itu juga sangat bagus. Dan tinggal kita mempromosikannya lagi, mensosialisasikan lagi di media sosial sambil menambah apa yang kurang-kurang. iya. Baik Bu Zuro, kita break sejenak. Baik Bolo, cukup menarik perbincangan kali ini. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di lobi bersama dengan narasumber Ibu Zurotul Mar'ah, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Ibu kembali lagi ke pariwisata. Nah, kita lihat ya masyarakat khususnya Surabaya itu menurut saya cukup dimanjakan dengan adanya pariwisata lokal. Nah, kalau Ibu sendiri melihat masih ada di daerah Surabaya yang mungkin masih kurang begitu ya untuk tempat-tempat terbuka hijau atau mungkin untuk istilahnya taman atau mungkin ya boleh dibilang untuk wisata lokal inilah. Kira-kira di daerah mana Ibu? Kalau aku melihat kalau masalah ruang terbuka hijau itu Surabaya Utara ya. Surabaya Utara. Surabaya Utara itu menurut saya itu untuk ruang terbuka hijaunya masih kurang. Cuma ya saya paham Surabaya Utara itu kan udah crowded. Iya, Nah, iya. jadi bisa dialihkan ke wisata sejarah, kemudian wisata religi. Oke. Nah, di situ banyak kalau seperti itu Oh, ada gitu iya, dan iya. lumayan banyak wisata religi, wisata kampung-kampung lawas itu banyak. Tapi untuk yang ruang terbuka hijau memang di Surabaya Utara kurang. Masih kurang. Ya, Tapi seperti setidaknya itu. untuk wisata di ruang terbuka hijaunya kurang, tapi untuk di wisata yang Wisata yang lainnya lainnya banyak ya. banyak, Oke, ya. jadi sebenarnya itu sudah cukup merata ya Ibu untuk daerah Surabaya sendiri. Ya, Untuk wisata jadi lokalnya. masing-masing bagian Surabaya itu punya potensi yang sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan Ciri satu khasnya dengan juga yang termasuk lainnya. ciri khas per daerah-daerah kampung-kampung itu juga berbeda soalnya Iya, Ibu ya. nggih. Oke. Nah, Ibu kita beralih ke uji coba Surabaya Night Zoo nih. Saya penasaran. Nah, ini pemerintah kota ini telah melakukan uji coba Surabaya Night Zoo. Nah, ini bagaimana Komisi B melihat hal tersebut, Ibu? Kami sangat respect ya dengan adanya inovasi dari jajaran direktur di KBS untuk membuka Surabaya Night Zoo ya. Yang sampai saat ini saya masih belum tahu kapan ya dibukanya. Kalau awal-awal kemarin infonya Juni ya, awal Juni, Oke. tapi ternyata kan masih belum ya, mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi ya. Pada saat kita ke sana itu kita sudah mencoba jalan-jalan pada saat malam hari untuk melihat binatang-binatang malam itu yang dia memang hidupnya pada malam hari kayak burung hantu, lemur gitu ya. Termasuk ikan. Ternyata ikan itu nggak siang nggak malam dia bangun terus ya. Iya, Saya gerak sampai terus, Bu. tanya, aku gini ini Nggak tidurnya pernah ikan tidur ya? tidurnya ikan itu kapan ya? Kita kalau siang ke sana dia juga gerak, malam ke sana juga gerak Iya, gitu iya, ya. iya. Nah itu kita lihat bagus gitu ya. Cuma ada beberapa yang menurut saya harus diperbaiki lagi, terutama arah jalan style itu penerangannya masih agak kurang gitu Iya. ya, lagi ditambah lagi penerangannya. Cuma untuk yang di dalam itu ada spot foto itu sekiranya tidak mengganggu hewan yang tidurnya pada malam hari ya, itu
sekiranya agak diterangin juga ya, biar enggak remeng-remengnya nemen ya. Kalau remeng-remeng itu kan enak bagi kita-kita yang muda itu ya. Mencar dari kelompok lah, kemudian dibuat untuk sesuatu hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua. Ataukah Itu mungkin jangan ini sampai. menjadi salah satu pertimbangan begitu ya, pertimbangan dalam artian untuk memperketat sehingga memang tujuan dari Night Zoo sendiri ini memang sesuai porsi sebagai sarana edukasi, wisata, sarana edukasi begitu ya, tapi iya. tidak yang lain-lain begitu ya. Betul, ya. Itu sudah sangat dipertimbangkan ya Bu ya. Ya, harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kemudian ada kelompok anak-anak muda yang Istilahnya ya melakukan hal yang lain di dalam konteks edukasi bersama sekolah mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. jangan sampai kelompok-kelompok anak-anak itu tadi atau kelompok siapapun ya, nggak anak muda aja ya, itu bisa untuk tidak melakukan hal yang di luar Iya. tujuan dari adanya Night Zoo itu tadi. Iya, Ibu termasuk untuk keamanan juga mungkin ada juga kan binatang yang memang istilahnya tidak mudah bersentuhan dengan manusia. Nah, karena pada saat malam itu kan ada keterbatasan ya, keterbatasan keamanan mungkin pencahayaan dan sebagainya. Ular itu ya, Oke. termasuk ular. Jadi kita itu waktu itu ada ular yang keluar gitu ya. Kalau ular yang nggak berbisa sih nggak apa-apa, kalau berbisa itu kan menakutkan. Jadi keamanannya Iya, betul, ya. betul. Jadi pawang-pawangnya. Ya, mungkin hal ini yang juga membuat pertimbangan sehingga belum ya istilahnya belum terlaksana karena mungkin masih ada perbaikan di sisi Masih itu. ada perbaikan. Tapi secara keseluruhan bagus ya. Iya. Jadi anak-anak itu lebih diperkenalkan, ini loh ada binatang malam yang bisa kita lihat ya, yang itu kan biasanya hanya dongeng ya. Iya. Tapi ini loh Iya, nyatanya itu kayak kelihatan. begini. Karena ya. memang ada jenis-jenis anaknya termasuk saya model-model yang kinestetik Bu ya, kalau nggak nyentuh, kalau nggak lihat langsung itu nggak Itu nggak percaya. bisa, ya. Nggak percaya. Bentuknya burung hantu, dia meleknya malam. Nah, Bayangin gitu kan, kalau nggak lihat langsung nggak bisa. Bener, Bu lihat Zara. burung hantu suaranya merdu, hanya tahu lewat Betul, lagu lagunya. Tapi nggak mancep di pikiran Bu Zuro. kayak gimana burung hantu itu. Iya betul. Baik, Ibu, ini apakah sudah di potensi bahwa Surabaya Night Zoo ini apakah sudah masuk dalam potensi menambah PAD? Apakah sudah di istilahkan sudah ada wacana ke sana, Bu? Kita mengharapnya seperti itu. Mengharapnya begitu, tapi Iya. memang karena belum terlaksana. Ya kalau belum ya? terlaksana, jadi ya nanti kan ada evaluasi, ada monitoring gitu ya. Kita harapannya ya ngono, Mbak. Baik, Ibu, kita berbicara tentang respon masyarakat Surabaya dengan hadirnya destinasi wisata baru seperti ini. Ini bagaimana, Bu? Khususnya warga Surabaya ya, arek-arek Surabaya. Apakah sudah ini, Bu, istilahnya promosi mereka sudah tahu atau memang masih belum? Kalau saya melihat Masih di terbatas. lingkungan saya itu kayaknya masih damai-damai saja. Oke. Jadi belum paham, belum mengerti masyarakat itu kalau mau ada Surabaya Night Zoo, Night karena Zoo. mungkin belum terbuka ya, Iya, belum mungkin dibuka. promosinya sendiri belum karena memang realisasi terbukanya juga Iya, belum ya, Bu ya. Tapi Iya. ya kalau untuk kalangan-kalangan yang atas-atas gitu ya, insya Allah kan mereka sudah sering membaca di Media media sosial, sosial, mungkin. di koran itu tahu, itu ya sudah tahu kalau Surabaya mau ada atau mau dibuka Surabaya Night Zoo. Iya. Tapi untuk yang kalangan bawah itu pernah kita tanya, masih ya ada mm-mm. ayem aja ya. Iya, masih adem ayem. Oh iya gitu. iya. Bu Zuro, menurut Ibu adanya Night Zoo ini juga apakah juga berpotensi untuk membuka istilahnya pendapatan atau income tambahan untuk para UMKM ya, khususnya di sekitaran ya tempat-tempat usaha pariwisata ya, khususnya yang kita bahas Night Zoo ini. Ya pasti ya, kalau orang itu mau berwisata otomatis istilahnya kan membuang uang ya. Iya. Sudah siap memang. Sudah siap untuk membelanjakan Iya. ya. Tinggal UMKM ini bisa menarik mereka untuk beli nggak di stand mereka gitu ya.
Jadi promosinya lebih digencarin. Ada loh ini ya. Kita itu padahal standnya itu jauh, Betul. tapi mereka jemput bola. Ya, kita yang mestinya tidak tahu itu jadi Kreatif tahu ya. Jadi itu loh Bu, gini ya. Akhirnya diarahkan kita ke standnya, padahal standnya tuh pojok. Ya. Itu Yang karena saya mereka tahu jemput bola. Bu Zuro bukan hanya brosur. Kadang kalau orang dulu brosur ya, bagi brosur Ibu sebelah sana ada promosi kayak kan. Enggak, sekarang sudah bawa isinya Bu. Isinya Iya, betul, keliling. betul. Bu ada di sana. Jadi istilahnya luar biasa ya. Jadi Kreatif. itu dibutuhkan memang kreativitas, kemudian effort tersendiri, tentu dengan doa ya. Kita Iya, meskipun betul. gini-gini doa tidak ada, ya enggak tahu juga. Jadi ikhtiar doa itu harus saling selaras gitu ya. Iya, Bu Zuro, kalau melihat kondisi UMKM sekarang ya, masa pandemi, sekarang pasca pandemi seperti itu ya, memang ada perubahan tentunya dan diharapkan juga dari Komisi B sendiri juga ada perubahan, yaitu perubahan baik. Nah, perubahan yang seperti apa untuk kondisi yang pasca pandemi ini dan istilahnya sudah semakin membaik begitu ya. Tapi kita akan membahasnya usai jeda ya Ibu ya. Baik, bola jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Baik Ibu, kembali lagi tentang UMKM begitu ya, UMKM pasca pandemi dan sekarang semakin membaik begitu ya. Nah, seperti apa Ibu kondisi di lapangan untuk UMKM sendiri? Ya, kalau dibandingkan dengan saat pandemi ya, pandemi kan ada PPKM, kita nggak boleh keluar ya, otomatis kan perekonomian juga akan lumpuh Mbak ya, karena nggak ada pergerakan orang, nggak ada pertemuan orang. Cuma syukurnya online itu masih bisa ya. Iya. Cuma kan antara online dengan ketemu langsung, melihat Fisik langsung ya? itu kan beda ya. Terus kemudian setelah pandemi, alhamdulillah sudah berangsur-angsur teman-teman UMKM itu sudah bisa bernafas ya, walaupun masih belum bisa 100% seperti sebelum pandemi, karena yang namanya pemulihan itu kan butuh waktu ya. Dan kemudian pada saat pemulihan, karena juga tergerus online ya, jadi masyarakat yang tidak bisa online akhirnya juga terpengaruh. Yang tidak melek medsos ya yang Ibu tidak ya, melek media medsos sosial itu juga terpengaruh. Jadi penting kiranya teman-teman UMKM itu online dan offline tetap harus kerjasamakan gitu ya. Jadi barang ada di tempat dan barang bisa di delivery by online gitu. Biar nanti mereka bisa semakin meningkat omsetnya lebih dari sebelum pandemi. Nah, kalau kita melihatnya itu saat ini sudah gitu ya, sudah mulai bagus untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui UMKM. Ya. Dan tentunya DPRD juga kemarin sangat membantu ya Ibu perkembangan pada saat dalam menghadapi pandemi begitu ya, pasca pandemi juga. Ya, pemerintah kota support banget gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi ada restriksi, ada bantuan, yang pokoknya potongan pajak begitu ya. Iya. Bu Zuro, ini untuk saat ini apa yang terbanyak menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Surabaya, Ibu? Ya, kalau seperti itu tentu dalam hal permodalan ya. Permodalan yang menjadi kendala utama. Kendala utama mereka itu untuk menambah modal, terutama bagi usaha-usaha yang mohon maaf ya, kadang-kadang kan cash flow mereka itu tidak bagus, tapi kan ada pembayaran yang tidak bisa cash ya. Misalnya dengan punya UMKM, kemudian dibeli kitanya nggak bisa cash, mungkin tenggang waktu 3 hari 4 hari ya, seperti itu. Akhirnya kan mereka harus butuh modal 2 kali lipatnya. Nah, itu yang disambatkan ke kami, masalah permodalan seperti itu. Dan bagaimana peran pemerintah sendiri, Ibu?
Kalau peran pemerintah kita sudah menjoinkan dengan BPR ya. Ada BPR, ada Bank BRI yang bisa apa itu namanya? KUR itu, kredit usaha rakyat yang Oke, bunganya ya. kecil itu Iya, tadi. betul. Lah yang BPR dari kita Badan Bank Perkreditan Rakyat Surya Arta Utama. Iya. Nah, itu kan juga bisa memberikan bantuan permodalan dengan bunga yang ringan, cuma 3% per tahun. Wow. Ya, murah loh Mbak, 3% per tahun Iya, itu. Bu. Itu kalau di tempat lain tuh bisa 1 bulan. Bu Zuro, ini peran serta pemerintah dalam melakukan intervensi untuk eksistensi pelaku UMKM ini apakah sudah tepat gitu ya, tepat sasaran? Kalau menurut Bu Zuro bagaimana? Wah, nek tepat sasaran ini aku gak iso ngomong ya Mbak ya. Iya. Ya, Dilihat ada dari yang tepat sudut pandang sasaran mana gitu ya, beda soalnya beda, ya. beda sudut pandang. Jadi tepat sasaran itu kita tidak bisa mengeneralisasi. Di satu sisi ada yang ngomong oke wes tepat dapatnya, di sisi yang lain oh enggak, karena ada sesuatu yang dilihat. Contohnya orang punya stiker Gakin padahal rumahnya itu besar. Tidak sesuai dengan Sesuai dengan gakinya, padahal mereka dapat stiker Gakin itu karena memang tidak ada penghasilan karena suaminya atau siapanya wafat gitu ya, sehingga dia single parent yang tidak punya penghasilan. Sama dengan kita melihat intervensi dari pemerintah kota seperti itu tadi. Jadi kalau kita melihat pas atau enggak harus dilihat lebih dari sudut pandang mana ya, dari Ibu, sudut pandang mana dan latar belakangnya apa, nggak bisa dilihat secara fisik. Iya, Gitu. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri peran perbankan selama ini bagaimana Ibu? Menurut Ibu? Perbankan saat ini masih sudah cukup membantu, khususnya UMKM di Surabaya. Betul, sudah cukup membantu. Hanya saja sekarang itu lagi banyak, mohon maaf, pinjol-pinjol itu loh. Itu yang sangat membahayakan. Kadang-kadang mereka itu meminjami tanpa adanya agunan, jaminan ya, dan bunganya tinggi banget. Jadi masyarakat mohon untuk bisa memilah dan memilih untuk permodalan. Kita pinjem ya, tapi dengan bunga yang tinggi, sementara penghasilan kita nggak segitu ya podo wae. Padahal kalau nggak kerja Mbak. Iya. Jadi harus pinter dalam memilah dan memilih. Ya Ibu, ya betul-betul selektif. Iya. Nah ini kalau Ibu lihat sendiri ya Bu Zuro, Komisi B ya, pertumbuhan ekonomi mulai membaik ini, khususnya di Surabaya. Nah, bagaimana sikap pemerintah kota untuk ya setidaknya untuk mempertahankan ya, memang tujuannya untuk meningkatkan ya Ibu. Nah, ini seperti apa Ibu? Iya, supaya perekonomian itu tetap bagus ya. Berarti kan inflasinya itu harus turun gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi masyarakat itu ditingkatkan pendapatannya, tapi juga harus mau untuk bayar pajaknya. Nah, bayar pajaknya. Jadi balance ya Ibu ya. Terus kemudian bisa untuk beli-beli, jadi uangnya nggak disimpan aja ya. Jadi bisa muter. Bisa muter. Lah kalau bisa muter itu kayak air gitu ya. Air itu kalau mengalir dengan bagus itu kan nggak ada penyakit, nggak ada seger. Tapi kalau kita dapat uang tapi kemudian disimpan aja, sementara yang lain nggak bisa, ya nggak akan bisa terjadi peningkatan ekonomi itu tadi. Iya betul. Nah Ibu, kalau Ibu sekarang kita beralih ke pasar ya, kondisi pasar. Nah kondisi pasar di Surabaya ini selama ini bagaimana Ibu? Sejauh ini? Pasar mana? Pasar tradisional apa pasar modern? Tradisional, kita bilang pasar tradisional. Waduh. Kenapa Ibu? Pasar tradisional itu ya, kita sih melihatnya pasar tradisional itu kalau di Surabaya selain Pios ya, Pios Pasar Induk Sidotopo. Iya. Nah, itu bagus ya, pasar tradisional baru dibangun, bagus gitu ya. Drainasenya bagus, kemudian ada sampahnya itu sudah ada tempatnya, ada pembuangan sampah limbah tersendiri. Kemudian udah dibagi-bagi, mana yang dibuah, mana yang di sayur, mana yang untuk sembako. Nah, itu udah bagus ya. Mak, sebagian besar pasar yang ada di Surabaya, saya melihatnya masih
masih kurang gitu ya, masih kurang bagus ya. Ada pasar kita yang sudah Mungkin peruntukannya jadi agak berubah sedikit gitu, Bu? bukan peruntukannya, tapi tempatnya ya. Oh, tempatnya. Tempatnya yang habis kebakaran sampai saat ini masih belum tersentuh, renovasinya juga masih belum ya? belum tersentuh untuk perbaikan Oke, ya. Akhirnya oke. pada saat hujan kumuh ya, kalau kalau pas siang panas gitu ya, karena kan Nggak ada tutupnya nggak ya, ada Bu? tutupnya. Kalau Seperti hujan itu. ya becek. Seperti itu. Kelap sudah. Ya, oke, Tapi baiklah. kalau yang di kios itu bagus Oh, ya. gitu ya. Tapi yang pasar tradisional yang saya lihat kayak di pasar Ndobak Bandarejo, kemudian pasar Kembang, terus kemudian pasar mana lagi itu ya? Pasar Banyak. Kapasan. Ya, Itu Kerampung. tuh bukan pasar Kerampung. Pasar yang dijadikan orang Pulaan itu loh, yang terkenal itu. Iya, di sini. Apa ya itu? Dekat Dinoyo itu Iya, loh. kalau dulu tuh meluber-luber, tapi sekarang udah tertata rapi kok, Ibu. Jadi so far untuk saat ini ya memang ada kendala, mungkin tidak semuanya ya, memang ada sentuhan yang memang harus diperbaiki, ada yang memang sudah bagus gitu ya, dilihat ya. dari pengelolanya. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, bagaimana sebagai anggota Komisi B yang mengurusi perekonomian, nah, apakah langkah yang dilakukan Pemkot ini sudah tepat begitu? Ya sekali lagi mungkin menurut Bu Suro tadi ya, dilihat dari segi pandang mana gitu ya, tidak apa-apa dilihat dari Pemerintah kota kan memang sudah berusaha ya, Nggih. bagaimana bisa menata kota ini dengan lebih baik ya. Sampai saat ini memang pemerintah kota tidak berhenti untuk membuat inovasi, berusaha untuk memperbaiki ekonomi warga Surabaya, terutama menciptakan lapangan kerja baru untuk warganya gitu ya, dengan harapan nanti perekonomian bisa bagus ya. Itu sesuatu yang harus kita dukung gitu ya. Tentu nggak semua orang itu punya kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang harus sama-sama nanti diperbaiki untuk meningkatkan perekonomian di kota Surabaya. Iya, jadi sama-sama ya berjuang demi kota berjuang, Surabaya. Betul. Biar nanti Surabaya itu jadi kota yang makmur, rakyatnya sejahtera, bahagia, kotanya indah, jadi jujukan orang untuk ke Surabaya. Orang pada kepingin jadi punya KTP Surabaya. Bu Suro, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan khususnya untuk warga Surabaya? Boleh, silakan. Warga Surabaya, mari kita sama-sama bergerak, bergotong royong antara warganya, pemerintahnya, kemudian anggota legislatifnya, bersama-sama bergerak untuk mewujudkan kota Surabaya yang sejahtera, yang maju, sesuai dengan visi misi kota Surabaya. Terima kasih Bu Suro atas waktunya sudah hadir di lobi episode kali ini. Sehat-sehat, terima kasih waktunya, sampai jumpa lagi. Iya. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema dongkrak sektor pariwisata lewat Surabaya Night Zoo. Semoga membawa manfaat. Kita berjumpa lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba Surabaya Night Zoo nih, saya penasaran. Nah, ini pemerintah kota ini telah melakukan uji coba Surabaya Night Zoo. Nah, ini bagaimana Komisi B melihat hal tersebut? Diperbaiki lagi, terutama arah jalan ya, arah jalan style itu penerangannya masih agak kurang. Kita mengharapnya seperti itu. Mengharapnya begitu, tapi memang karena belum terlaksana. Ya, kalau belum terlaksana, jadi ya nanti kan ada evaluasi, ada monitoring.